Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 238. Hafizu, menjagalah siapa kalian semua, alas salawati, untuk terus melaksanakan salat 5 waktu, wassalatil wusta, apalagi salat al-wusta. Salat al-wusta ini ada yang mengatakan adalah salat zuhur, ada yang mengatakan salat asar, ada yang mengatakan salat isya, ada yang mengatakan salat subuh. Berbeda karena berbeda cara pandang. Insyaallah dalilnya sama-sama kuat. Biasanya itu yang dimaksud adalah salat asar. Insyaallah sama-sama baik, sama-sama benar. Cuma beda dari mana beliau menjelaskan atau berijtihad. Yang akan kami jelaskan ini berdasarkan tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran juz 3 mulai dari halaman 196 insyaallah sampai halaman 212 dari kanan sampai kanan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama bada'na bizuhri li'annaha awwalu salatin suliyat fil Islam. Al-wusta itu salat zuhur. Kata yang mengatakan bahwa al-wusta salat zuhur karena salat zuhur itu salat yang pertama dilaksanakan. Wa mimman qala innaha al-wusta Zaid bin Thabit wa Abu Sa'id al-Khudri wa Abdullah bin Umar wa Aisyah radhiyallahu anhum. Wa mimma yadullu ala annaha wusta ma qalathu Aisyah wa Hafsah hina amlata. Di antaranya berdasarkan hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha dan Siti Hafsah radhiyallahu anhuma, hafizu 'alas salawati was salatil wusta was salatil asri. Jaga salat 5 waktu, apalagi salat wusta, salat zuhur dan salat asar. Ini ada di Muslim 629 sementara waktu. Nanti kami urut. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam warwiya annaha kanat ashaqqa 'alal muslimin li'annaha kanat taji'u fil hajrati wa hum qad naffahathum a'maluhum fi amwalihim. Al-wusta ada yang menganggap itu salat zuhur karena salat zuhur ini salat yang sangat berat. Orang sedang sibuk dengan pekerjaan tapi di tengah-tengah kesibukannya tetap salat, sehingga pahalanya luar biasa. Oleh karena itu Allah mengingatkan agar tetap dijaga salatnya sesibuk apapun kita. Warawa Abu Dawud an Zaidin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra bil hajrati wa lam takun tusalla salatun ashadda ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam minha fanazalat hafizu ala salawati was salatil wusta. Wa qala inna qablaha salatain wa ba'daha salatain. As-salatul wusta salatul zuhri. Ada di Abu Dawud 411, Ahmad juz 2 halaman 183 dari sahabat Zaid bin Thabit.
Ada yang menurut Imam Malik juz 1 halaman 139. As-salatul wusta salatul asri. Ada yang berpendapat bahwa salatul wusta itu adalah salat asar. Itu sama-sama di Muslim juga ada. Jadi Muslim ada yang menganggap wusta itu zuhur 629. Begitu 628 itu adalah salat asar. At-Tirmidzi 181 2985 hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud. Qanatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salati subhi ba'da ruku'. Ada yang dimaksud itu adalah salat subuh, karena kesulitannya salat subuh itu sangat dingin, orang ngantuk dan lain sebagainya. Yata'aqabuna fikum malaikatum bil-lail wa malaikatum bin-nahar. Ini juga tentang penjelasan yang mendukung dari berbagai pendapat. Kunna julusan, kata sahabat Jarir bin Abdullah, inda Rasulillah idza nadhara ila al-qamari lailatal badri faqala ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudammuna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa salatin qabla ghurubiha yakni al-asra wal fajrah. Jadi kama tarawna hadzal qamar la tudammuna, maksudnya la tudarruna. Kalau kalian pingin nanti melihat Allah seperti melihat rembulan, melihat kekuasaannya, melihat pahalanya, melihat kasih sayangnya, maka jangan lupa salat asar dan apalagi salat asar dan salat subuh. Tsumma qara'a Jarir wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Itu pendapatnya katanya berdasarkan Al-Qur'an surah Thaha ayat 130. Jadi wasabbih bihamdi rabbik, salat, karena salat itu isinya juga bertasbih. Ucapan subhanallah qabla tulu'i syamsi, sebelum subuh, sebelum terbit matahari maksudnya subuh, wa qabla ghurubiha, sebelum maghrib berarti asar. La yalijan nar ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Ini yang mendukung bahwa al-wusta itu adalah salat subuh dan salat fajar, salat subuh dan salat asar. Man shalla bardain, adapun siapa orang salat dua dingin, maksudnya dari asar mau masuk ke dinginnya maghrib, demikian juga subuh, maka dakhalal jannah. Ini semua ada di Muslim 634, 635, Bukhari 574. Dari Umarah bin Ru'aibah, itu hadis. Ada yang mengatakan itu termasuk kalau dilihat dari kesulitan, ada yang ditinjau dari segi malaikat bergantian, karena A plusnya malaikat penjaga siang dan malam itu, yang penjaga pagi A plus waktu asar, yang penjaga malam A plusnya waktu subuh, supaya catatan amal kita dalam keadaan sholat. Ada yang dilihat dari segi kesulitan. Kesulitan, kalau dilihat dari kesulitan, ada yang menyampaikan itu zuhur, karena zuhur orang waktu sibuk, tapi dalam kesibukannya masih tetap sholat. Ada yang mengatakan itu sholat isya, karena sholat isya itu orang sedang istirahat, mau istirahat, sedang nyaman dengan keluarga dan lain sebagainya. Walau ya'lamuna ma fil 'atamati was-subhi la tauhuma walau habwan wa qala innahuma ashaddus salati 'alal munafiqin. Ini ada di Bukhari 657, Muslim 651.
dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Man syahidal isya fi jama'atin kana lahu qiyamu nisfi lailatin wa man shallal isya wal fajr fi jama'atin kana lahu ka qiyami lailah. Barang siapa salat isya jamaah maka seperti pahalanya dia bangun salat malam. Barang siapa salat isya dan salat fajar dalam keadaan jamaah maka sepertinya kalau tadi hanya isya saja seperti orang yang salat malam setengah malam dipakai untuk ibadah. Tapi kalau salat isya dan subuhnya berjamaah maka seperti full satu malam full dia salat malam. Ada di Muslim 656 hadis dari Utsman, dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Annaha ghairu muayyanah. Lalu apa fungsinya? Kenapa enggak dijelaskan secara pasti? Apa itu salat asar, wusta itu apa salat zuhur, apa salat isya, apa salat subuh? Ini gunanya supaya kita menjaga semua waktu itu. Supaya menjaga semua waktu itu. Apalagi seperti salat-salat yang disebutkan tadi. Annaha ghairu muayyanah qalahu Nafi'un an Ibnu Umar wa qalahu Ar-Rabi'u Ibnu Khaytham fa khaba'aha Allah Ta'ala fi salawati kama khaba'a Lailatul Qadri fi Ramadan. Seperti malam Lailatul Qadri di bulan Ramadan. Kenapa enggak dijelaskan detik kapan adanya Lailatul Qadri? Demikian juga kama khaba'a sa'ata yaumil jumu'ah wa sa'atil laili al-mustajab fiha ad-du'a. Allah tidak menjelaskan detik berapa waktu hari Jumat itu yang doa sangat dikabulkan, supaya di hari Jumat kita betul-betul salat Jumat, rajin berdoa, khusyuk mengikuti tata cara salat Jumat. Dan waktu-waktu detik jam berapa itu menit keberapa di waktu malam yang sangat diijabah doa. Liyaqumu bil lail fi dhulumat, agar kita terbiasa salat malam kalau dimungkinkan limunajati alimil khafiyat, untuk berdoa kepada Allah yang maha mengetahui terhadap sesuatu yang tersembunyi yang ada di benak kita, keinginan dan hajat kita. Wa mimma yadullu ala sihhati annaha mubhamah wa ghairu muayyanah. Nazalat hadhil ayah hafidhu ala salawati wa salatil asri. Ada itu Muslim 64 dari Al-Bara' bin Azib. Jadi ada manfaatnya tidak dijelaskan itu apabila kita pahami dengan sebaik-baiknya. Yang mendukung bahwa itu wusta ada salat asar seperti Nabi pernah menyampaikan, syaghalal musyrikun Rasulullah, mengganggu siapa orang-orang musyrik Rasulullah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal ahzab, di hari Ahzab, perang Khandaq, an salatil asri, sampai Nabi itu tidak sempat salat asar karena sibuk menghadapi serangan dari orang-orang musyrik yang bersekutu untuk menghancurkan Nabi, Islam dan muslimin. Hatta asfarat asyamsu, sehingga kuning apa matahari, masuk waktu maghrib tak terasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menyampaikan, saghaluna anis shalah, telah menyibukkan siapa mereka orang-orang musyrik kepada kami anis shalah, untuk melaksanakan as-salatil wusta. Jadi wusta di situ katanya salatil asri. Mala Allahu ajwafahum wa quburahum nara. Ya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan pelajaran yang tegas kepada orang musyrik, karena mereka telah mengganggu Nabi dan para sahabat sehingga kelewat salat asar, salat wusta. Itu Muslim 628 atau Bukhari 2931, 4111, 4533, Muslim 627 dari Sayyidina Ali. Atau dari sahabat Hudzaifah ada di dalam Ibnu Hibban 2891 dan lain sebagainya. Jadi ada hikmahnya.
Sama dengan sholat meskipun 5 waktu, tapi pahalanya oleh Allah tetap dicatat seperti pahala orang sholat 50 kali. Itu Bukhari 349, 1649, 1636, 3342 atau Muslim 163, hadis dari sahabat Anas. Lalu berhubungan dengan akhir ayat tadi, qanitin wa qumu lillahi qanitin, Al-Baqarah 238 tadi. Yang dimaksud salat qanitin tadi adalah yang tulur rukuk. Kalau rukuk itu lama. Salat itu berdirinya lama, rukuknya harus lama, wal khusyu'i, tulur ruku'i wal khusyu'i. Harus khusyuk. Enggak boleh buru-buru. Karena inti kehidupan yang sebenarnya itu ketika salat. Kalau salat aja buru-buru, apalagi pekerjaan yang lain, enggak akan pernah tumaknina, tenang, membawa ketenangan. Wa waddil basar, memejamkan mata, maksudnya supaya mata itu khusyuknya kemana? Dipejamkan mata atau mata menghadap kemana supaya dalam keadaan betul-betul khusyuk. Intinya supaya khusyuk. Boleh dipejam, boleh tidak memejamkan. Wa khafdil janah, merendahkan, tidak menyombongkan diri dalam keadaan sedang salat. Supaya terbiasa kita bisa tawadhu, saling merendah. Itu mengambil dari pendapat sahabat Abdullah bin Umar, dan sahabat Abdullah bin Umar berdasarkan Al-Quran surah Az-Zumar ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun. Qanit, orang yang salatnya lama, khusyuk, itu namanya qanit. Ana al-lail, di tengah malam, sajid, hal dalam keadaan sujud, wa qaim, baik dalam keadaan sujud maupun dalam keadaan berdiri, khusyuk dan lama. Afdalus salati tulul kunut. Lalu Nabi menyampaikan, ini diabadikan di dalam Muslim 756, bahwa salat yang bagus itu salat yang panjang, lama rukuknya, khusyuk, itu yang dimaksud tulul kunut. Doanya juga lama. Nabi juga pernah berdoa, qanata Rasulullah SAW syahran yada'u ala ri'lin wa zakwan. Nabi pernah mendoakan nasib sahabatnya yang dibantai oleh orang kafir. Sama seperti sekarang, ada COVID, orang berdoa. Juga perlu kita doakan, karena di Turki ada sebuah gereja, kalau tidak keliru, yang diganti fungsinya menjadi masjid. Mudah-mudahan mereka tidak diganggu oleh negara-negara yang lain. Karena di Cordova itu masjid dijadikan gereja, orang diam. Begitu ada gereja mau dijadikan masjid, banyak orang sekarang komen. Jadi salat yang bagus, banyak doa juga. Bacanya panjang, lama, khusyuk, dan tenang. Fa'umirna bisukuti wa nuhina 'anil kalam. Bagaimana dulu pernah ada kejadian kisah Dzul Yadain atau Dzul Yadain. Maka kisah tadi itu di awal Islam. Nabi pernah sholat, lalu mestinya 4 rakaat jadi 2 rakaat, lalu diingetin oleh Dzul Yadain. Ada yang mengatakan itu Dzul Khuwaisirah dari Yaman. Lalu karena ini di awal Islam, lalu setelah itu tidak diperkenankan kita sholat berbicara, berdasarkan hadisnya sahabat Ibnu Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lain. Ini penjelasan ada menurut sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Sahabat Abi Hurairah mendengar dari sahabat-sahabat yang lain, ada di Muslim 574. Demikian juga di hadis-hadis yang lain seperti misal Bukhari 1291, 1292,
1289, 1290. Jadi ketika ada penjelasan hadis Bukhari 1293, 1294 bisa digabungkan, bisa dikomunikasikan dengan hadis-hadis yang lain. Apabila imamnya sakit, lalu imamnya duduk, maka makmum ikut duduk. Imam berdiri, makmum ikut berdiri. Itu pertama Nabi sakit, waktu jatuh dari kuda. Tapi ketika Nabi di akhir hayatnya, maka karena sudah sepuh, Nabi sholat duduk, maka makmum boleh berdiri, karena waktu itu sahabat Abu Bakar berdiri, dan Nabi demikian juga sahabat yang lain, dan Nabi tidak memerintahkan agar sahabat Abu Bakar duduk. Jadi boleh jadi imam berdiri atau duduk, dan makmum juga boleh ikut berdiri atau duduk. Bisa dilihat dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Semuanya baik dan benar. Hadis Bukhari 1301 dipadukan itu kalau yang masalah berdiri makmumnya. Kalau yang makmumnya duduk, Bukhari 1307 atau 1300 atau 1299. Idza shalla fi maradihi alladhi tuwfiya fihi qa'idan wa Abu Bakrin ila jambihi qa'iman yusalli bi salatihi wan nasu qiyamun khalfahu wa lam yushir ila Abi Bakrin wala ilaihim bil julusi wa akmala salatahu bihim jalisan wa hum qiyamun wa ma'lumun anna dzalika kana minhu. Sedangkan itu salat yang makmumnya tetap berdiri, imamnya duduk. Kalau yang terbalik, jadi makmumnya ikut duduk, itu ada di dalam Muslim 411 atau Bukhari 688. Fasalla salatahu qa'idan falamma qada salatahu qala innama ju'ilal imamu liyutamma bih wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'in. 688 atau 1113. Ada yang mengatakan kalau makmumnya duduk, imamnya duduk, kita nggak boleh berdiri, baik dalam sholat atau di luar sholat. Khawatir seperti orang Faris dan Romawi, Persia dan Romawi. Dia mempertuhan pemimpinnya, tidak begitu. Karena dulu sahabat Umar sampai berlutut kepada Nabi Muhammad SAW karena merasa punya salah kepada sahabat Abu Bakar, mohon agar Nabi memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyakiti sahabat Nabi yang terdekat perasaannya. Bukhari 3661, Fathul Bari juz 7 halaman 21 sampai 49 di kiri bawah. Atau kasus sahabat Ka'ab bin Malik, ketika sahabat Ka'ab bin Malik datang, lalu sahabat berdiri menyambutnya. Jadi menyambut itu enggak apa-apa. Itu di zaman Nabi, ketika sahabat Ka'ab bin Malik ini tidak ikut perang Tabuk 9 Hijriah. Lalu taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat menyambutnya, itu diabadikan di dalam Bukhari 4418, Fathul Bari juz 8 halaman 142, 157, dan cerita itu juga ada dalam Al-Quran tentang taubat seorang sahabat dan sahabat-sahabat yang lain. Dan untuk kita semua itu At-Taubah ayat 117, 119. Demikian juga ketika Nabi menyampaikan agar kumu ila sayyidikum, ketika sahabat Sa'ad bin Mu'adz datang, maka Nabi menyampaikan bangun, bangun, bangun. Itu sahabat datang itu. Ini sangat banyak cerita seperti ini. Ana sayyidu waladi Adam, dan itu bisa dicek juga di Bukhari 600
6.262. Demikian juga ketika bahkan ada mayat seorang Yahudi, Nabi sedang duduk di kota Madinah, Nabi berdiri. Padahal Yahudi, agamanya Yahudi, sudah meninggal lagi. Waktu hidupnya selalu ngerjain Nabi, selalu memfitnah Nabi dan lain sebagainya, memusuhi Nabi. Tapi Nabi tetap menghormat. Kenapa? Yang dihormat karena sama-sama hamba Allah dan dia sudah meninggal. Dan sebagai pelajaran bahwa manusia akan wafat, soal mereka beda agama, beda pendapat, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya sebagai pelajaran supaya kita jangan terbiasa punya sifat dendam dan lain sebagainya. Yang penting kita kasih contoh yang terbaik, kita doakan, kita kasih penjelasan, selebihnya kita serahkan kepada Allah selama mereka tidak mencelakai. Kalau mencelakakan, ya tentu kita harus menghindar atau dilaporkan kepada aparat dan lain sebagainya. Ini kejadian tentang Nabi yang sakit itu jatuh dari kuda sehingga sholat duduk itu di tahun ke-5 Hijriah. Kan sukutuhu sallallahu alaihi wasallam fi syahri dzil hijjah akhir sanah khamsin minal hijrah. Jadi saqata an farasihi fajuhi syashikuhul aiman. Lalu di sebelah kanan anggota tubuh Nabi ini ada yang tergelincir lah. Nabi dituntun oleh sahabat Abbas dan sahabat Ali, meskipun sakit tetap sholat jamaah. Ada cerita lagi di kesempatan yang lain Nabi dituntun oleh sahabat Barirah dan Nubah. Itu bukan perempuan, itu laki meskipun namanya seperti itu. Ada yang bilang Saubah. Itu orang yang dimerdekakan Nabi. Wallahu a'lam kebenarannya. Tugas kita hanya menyampaikan atau membacakan. Tentang penjelasan bahwa lagi ibadah, lagi ihram, Nabi menikah. Termasuk ini contoh perbedaan. Katanya Nabi menikah waktu Nabi ihram. Lalu di hadis yang lain Nabi menyampaikan dan Nabi menceritakan dan sahabat menceritakan bahwa Nabi menikah waktu itu bukan lagi muhrim, lagi ihram, tapi lagi halal, tidak ihram. Lalu dipahami oleh sahabat bahwa itu hanya sekedar menikah, tapi bukan yang dimaksud menikah kumpul. Karena biasanya yang dimaksud nikah itu adalah kumpul. Itu la yankihul muhrim, tidak boleh menikah, siapa orang yang sedang ihram, wala yungkih, dan tidak boleh menikahkan. Sehingga yang dibuat pegangan dipahami bahwa waktu itu Nabi sedang tidak ihram, atau dipahami bahwa di situ hanya sekedar pernikahan. Intinya kalau sedang ihram itu tentu kita tidak boleh ada sesuatu tindakan fisik, apalagi fisik. Pemikiran saja tidak boleh untuk sesuatu yang berhubungan dengan lain jenis. Jadi itu diantaranya perbedaan penjelasan tentang hadis atau kejadian, sehingga kita tetap berpegang kepada yang lebih hati-hati dan memahaminya dengan pemahaman yang mendekati kepada sesuatu yang lebih berhati-hati tanpa harus menyalahkan penjelasan yang lain. Penjelasan seperti ini ada di dalam Bukhari 4258, 4259, wa huwa mahmulun ala mujarradil aqdi qalahu ba'du ahli ilmi. Ini juga Muslim 1409, Ahmad juz 6 halaman 392. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.